damai sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triyono, atas nama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-86 bagi Gereja Kristen Pasundan atau disingkat GKP pada tanggal 14 November 2020 ini. Satu usia perjalanan sebuah gereja yang cukup matang di dalam menjalankan semua pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 2b sampai 3 yang demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita diingatkan bersama untuk semakin sinergis, semakin sehati sepikir di dalam bekerja sama dengan semangat kemuliaan nama Tuhan. Berdirinya GKP ini memiliki sejarah tersendiri. Pada 14 November 1934, Gereja Kristen Pasundan resmi menjadi gereja yang mandiri. Dr. N.A.C. Slotemaker de Bruin, Konsul Zending yang bertindak mewakili pimpinan lembaga Zending and ZV di negeri Belanda, membacakan piagam penyerahan sekaligus melantik Raad Ageng atau Majelis Besar sebagai badan pimpinan semua jemaat Kristen di Jawa Barat dalam suatu upacara di Bandung. Pada hari itu diadakan sidang pertama Raad Ageng. Sesudah menjadi gereja yang mandiri, maka ditahbiskan sejumlah guru Injil pribumi menjadi pendeta. Pada tahun 1936, GKP yang pada waktu itu disebut The Christelijke Kerk van West Java disahkan menjadi gereja dengan status badan hukum. Salah satu keunikan dari GKP adalah adanya perjumpaan antar etnis, yaitu jemaat-jemaat keturunan Tionghoa, jemaat-jemaat Pasundan, dan jemaat-jemaat keturunan lainnya yang kemudian tergabung dalam GKP. Kepemimpinan Gereja Kristen Pasundan mulai dipegang sepenuhnya oleh orang-orang pribumi atau Bumiputra pada tahun 1942 karena dalam masa pendudukan Jepang, para sendling Belanda tidak lagi dapat melakukan kegiatannya. Pada tahun ini pula, NCV, Nederlandse Sendling Vereniging, menyerahkan pekerjaan, pelayanan, dan semua harta milik seperti sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit kepada GKP. Sinode GKP juga mengambil bagian dalam penakarakan ekumenis dengan menjadi anggota PGI, CCA, WCC, WARC, juga menjalin kerjasama dengan Presbyterian Church of New Zealand, kerjasama dengan Passer Mission Swiss, juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Sejak 1999, GKP menetapkan pelayanannya sebagai dasawarsa menuju kepada kemandirian gereja. Sekali lagi, atas nama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi GKP dan bagi seluruh pimpinan sinode, seluruh pendeta, seluruh pelayan, seluruh aktivis, dan seluruh anggota jemaat GKP dimanapun berada. Kiranya kerjasama antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan Gereja Kristen Pasundan akan semakin sinergis ke depan dalam arak-arakan menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Dan kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menuntun, memimpin, dan memberkati GKP dengan seluruh aktivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua.
Saudaraku, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan Alkitab saat ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur kami datang mendekat kepadamu ya Allah, untuk menemukan sapaan-Mu. Biarkanlah kami sungguh mendekat kepadamu Tuhan. Hari lepas hari, bahkan sepanjang hidup kami. Kini kami sungguh diberi kesempatan untuk mendekat kepadamu Bapa, untuk mendengarkan-Mu ya Allah yang hidup. Urapi kami dengan Roh Kudus, supaya sungguh ada sukacita besar dalam diri kami mendengar firman-Mu Bapa. Ada kesediaan yang dalam hidup, sepanjang hidup kami, untuk mewarnai bagian-bagian hidup kami seturut dengan firman kebenaran. Karena Bapa, dengan melakukan segala perkara seturut dengan kehendak-Mu kami berbuah. Khususnya kami sebagai gereja Kristen Pasundan yang Tuhan taruh di tengah-tengah kehidupan ini untuk bersaksi, melayani dan bersekutu, untuk mengibarkan dan mengobarkan semangat kasih di tengah-tengah perjalanan hidup kami di bumi Jawa bagian barat ini. Baharui kami dengan firman-Mu, kami rindu mendengarnya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Saya baca lagi Bapak Ibu ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada yang bertanya kepada saya, mengapa Bapak menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus? Saya akan menjawab singkat saja. Karena saya ingin segera dan selalu, bahkan selamanya, berada dalam kehidupan yang dipenuhi oleh Salam Damai Sejahtera. Karena saya ingin segera berada di tengah-tengah suasana kerajaan Allah yang dipenuhi oleh Salam Damai Sejahtera. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen. Mengalami kehidupan damai sejahtera dalam suasana kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita juga pada saat ini adalah perumpamaan Yesus atau apa yang dikatakan Yesus tentang kerajaan sorga. Saudaraku, mengapa sekarang saudara-saudara mengikut Yesus? Mengapa, saudara? Padahal Yesus tidak berkata kepada kita bahwa hai ikutlah aku karena aku adalah bebet bibit bobot misalnya ya. Karena padaku ada kekayaan, kemuliaan dan kehormatan misalnya. Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon ada padaku, maka ikutlah aku. Atau Tuhan Yesus juga bukankah tidak berkata aku Superman yang segalanya bisa aku lakukan dengan mudah. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita mengikut Yesus? Bukankah Tuhan Yesus bahkan berkata sebaliknya? Atau katakanlah Tuhan Yesus berkata yang rasanya samar atau jauh dari yang hebat-hebat tadi. Ia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup misalnya. Saudaraku dalam Tuhan, saudara pengikut Yesus, wah jangan tersinggung ya. Saya tersinggung Pak. Mengapa? Saya ini Kristen lahir batin, saya ini Kristen sudah mendarah daging Pak. Sehingga kalau Bapak nanya seperti itu, apakah saudara orang Kristen? Saya rada tersinggung. Karena sudah mendarah daging. Sudah dari nenek, kakek, buyut saya orang Kristen Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama saya ingin mengatakan puji Tuhan juga kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan
saya baru saja menjadi pengikut Kristus, Pak. Puji Tuhan juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting kita mengerti. Bukankah itu? Entah kita sudah mendarah daging, sudah dari nenek kakek buyut kita Kristen ataupun baru, yang penting kita mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus atau menjadi Kristen itu artinya mempercayakan hidup dan masa depan kita kepadanya. Mempercayakan hidup dan masa depan kita kepadanya. Lalu sudahkah ini kita hitung? Masak-masak untung ruginya apa? Saudaraku, yang penting adalah ketika kita mengikut Yesus, sudah dimengerti benar-benar apa maksudnya, apa artinya, apa konsekuensinya. Sudahkah kita sungguh paham, saudara, dengan yang diajarkannya, yang dimaui oleh Yesus untuk kita lakukan? Puji Tuhan kalau sudah. Jempol bagi kita kalau memang benar sudah, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia, menjumpai kita, menjumpai saudara-saudara dan saya. Modalnya apa? Coba Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mau mengikut Dia, sehingga kita takjub kepadanya dan menyerahkan hidup dan masa depan kita kepadanya. Mengapa? Apa yang Dia bawa? Emas, perak, gunung berlian? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk sekedar meletakkan kepalanya, untuk sekedar berbaring. Artinya miskin. Ia tidak mau membawa gunung berlian, tapi miskin. Apa modal Yesus? Ketaatan kepada Bapa. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bukan emas, perak atau berlian yang ia bawa, tapi ketaatan kepada Bapa. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Kita mengikut Yesus bukan karena emas, perak dan harta berliannya, tapi karena ketaatan kepada Bapaknya. Saudaraku, kalau Yesus adalah pejuang misalnya, kita mengikut Yesus karena saya yakin Yesus adalah pahlawan, bahwa Yesus adalah panglima, pejuang yang luar biasa. Apa coba senjatanya? Bukan gada, bukan senjata nyuklir, tapi kasih, Bapak Ibu Saudara. Katakanlah Yesus itu pekerja yang sangat hebat, yang sangat canggih. Apa alatnya? Kasih, Bapak Ibu Saudara. Katakanlah dia petani yang berhasil, sehingga saya mau ikut dengannya. Apa cangkulnya? Kasih, saudara. Oh, bukan, Pak. Saya mengikut Yesus karena saya yakin Yesus bagaikan pengusaha yang hebat. Tanya, asetnya apa? Kita berkata aset Yesus adalah kesetiaan yang ia kembangkan dalam dirinya, sehingga kita semua sedia mengikut di belakangnya adalah bahwa Yesus bisa dipercaya. Kesetiaan dan bisa dipercaya. Oh, kalau saudara mengikut Yesus karena yakin Yesus adalah pemimpin atau penguasa, motonya apa? Kebijakannya apa? Pengorbanan, pelayanan. Pemimpin hebat, pemimpin luar biasa, tapi wujud yang dilakukannya adalah pelayanan. Atau kalau saudara-saudara mungkin berpikir lain, mengikut Yesus karena saya yakin dia adalah hakim yang adil, yang besar, yang bijaksana. Coba apa Bapak Ibu Saudara, kalau kita
benar-benar sudah mengatakan saya sudah memahami Yesus? Apa vonisnya? Apa keputusan-keputusannya? Pengampunan, saudara. Memberi kesempatan, saudara. Yesus tekun bagaikan manajer atau direktur yang hebat. Rajin dan tekun. Dan lalu kita bersama mengatakan, saya domba-dombanya. Karena dia adalah gembalaku yang agung. Apa hebatnya? Apakah tongkatnya seperti tongkat Musa? Bukan, kan? Kita mengakui dia sebagai gembala karena kepeduliannya. Karena ia sungguh mengenal domba-dombanya. Ya, saudaraku dalam Tuhan, bacaan kita tentang kerajaan sorga, perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu Saudara. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Artinya apa? Semua diberi. Itu yang ingin dimaksudkan. Tidak ada yang tidak diberi. Semua diberi kesempatan, semua diberi kepercayaan. Tidak ada yang tidak diberi kepercayaan. Dan semua dinanti hasilnya. Semua ditunggu pertanggungjawabannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita mendengar di ujung perikop ini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita membayangkan itu emas atau uang atau dana, aneh ya. Nah, sekarang kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah kita berhasil mengembangkan dalam diri kita kasih? Apakah kita berhasil memupuk dan menumpuk menjadi gunung dalam diri kita harta yang diminta dinanti oleh Yesus yang namanya pengorbanan? Apakah kita berhasil melipat gandakan ketekunan dalam diri kita? Apakah kita berhasil melipat gandakan dalam diri kita rasa kepedulian? Apakah kita bisa atau sudah menyuburkan dalam diri kita, dalam hati kita, rasa maaf dan pengampunan? Karena setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Ia akan ditempatkan di tengah-tengah kehidupan bernuansa sorga. Ia akan mendapatkan kerajaan sorga. Siapa yang bisa melipat gandakan kasih dan pengampunan, ketekunan, kerajinan, bisa dipercaya. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jelas Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal emas, perak, permata dan berlian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki apa? Kita mempunyai apa, saudara? Adakah ketekunan? Adakah semangat? Adakah pengharapan? Adakah tanggung jawab? Adakah kepercayaan diri? Adakah kesetiaan? Karena itu adalah modal Yesus ketika ia datang ke dunia. Ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Adakah rasa optimisme dalam diri kita sehingga bisa menimbulkan keberanian? Gereja Kristen Pasundan berulang tahun yang ke-86. Saudara-saudara, kasih, kerajinan, ketekunan, semangat, keberanian, ketaatan, kepedulian, itu semua adalah wujud atau bentuk kasih kita kepada Gereja Kristen Pasundan.
Jadi kalau saudara berkata, saya mengasihi gereja Kristen Pasundan, wujudnya apa? Apakah kasih kita lebih besar, kepedulian kita kepada sesama lebih besar? Itu adalah wujud syukur kita kepada gereja Kristen Pasundan. Itu adalah wujud cinta kita kepada gereja Kristen Pasundan. Dan itu adalah wujud hormat kita kepada gereja Kristen Pasundan, kepada para pendahulu kita, kepada yang sudah menanam benih-benih Injil bagi gereja Kristen Pasundan. Tuhan memberkati. Semoga menjadi berkat. Amin.